Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat sore, selamat malam. Hari ini Selasa 27 September 2022. Mari kita persiapkan untuk kita masuk dalam pemberitaan kebenaran firman Tuhan melalui pesan gembala pada sore malam hari ini. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas penyertaan dan pemeliharaan sepanjang hari. Dan tiba saatnya kami akan belajar sebagian kebenaran firman-Mu. Kami rindu dan senantiasa Tuhan memiliki kehausan untuk terus bisa memahami kebenaran firman-Mu semakin lengkap hari lepas hari. Pakai hamba-Mu menjadi alat bagi pemberitaan firman pada sore malam hari ini, dan kiranya apa yang hamba-Mu sampaikan akan menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, semakin dalam, semakin jauh kita mengenal Tuhan, ya, dan kita terus belajar kebenaran firman Tuhan, bejanati kita diisi oleh kebenaran-kebenaran yang sangat luar biasa itu akan menjadikan kita memiliki frame, ya, cara berpikir yang lengkap atau nyaris lengkap. Dan ketika hal itu terjadi, ya, dan hal itu bisa terwujud dalam diri seseorang, maka orang tersebut akan bisa, bagaimana mereka akan menghormati, dia menghargai pribadi atau sosok Tuhan Allah yang kita sembah, ya. Jadi dengan memiliki pengenalan yang semakin lengkap, kita akan tahu bagaimana kita memperlakukan dia dengan benar, bagaimana kita bisa menjaga sikap hati kita yang benar, dan bagaimana setiap tutur kata, perbuatan, dan keputusan-keputusan kita ini benar-benar tidak melukai hati Tuhan. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu Saudara, ya, karena semua yang kita lakukan itu akhirnya harus bisa diwujudkan lewat tindakan kita, ya. Semua yang kita pahami dari firman-firman yang mengisi bejana hati kita itu akhirnya harus kita wujudkan, kita nyatakan dalam tindakan nyata kita yang memang itu bisa atau menjadikan berkenan di hadapan Tuhan, ya. Kalau kita belajar dari kitab Mazmur pasal 24, ya, kita baca dari Mazmur pasal 24 mulai ayat yang pertama. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Ya, coba kita merenungkan hal ini, ya, kita merenungkan kebenaran ini. Dikatakan bahwa Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Yang diam di dalamnya termasuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Artinya apa? Artinya Tuhan itu berkuasa, berdaulat atas setiap hidup semua makhluk di bawah kolong langit ini, ya. Jadi Tuhan bisa membuat, ya, mengambil keputusan apapun sesuai dengan hakikatnya atas kehidupan semua makhluk di bawah kolong langit ini. Maka yang pernah saya katakan, dan itu menjadi peringatan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya, bahwasanya Allah itu untuk membuat seseorang itu menderita, membuat seseorang itu sengsara, ya, untuk membuat seseorang itu begitu tidak nyaman, itu sangat mudah, ya. Demikian juga Allah juga begitu mudah membuat seseorang itu menjadi orang yang terhormat, menjadi orang yang terkenal, menjadi orang yang boleh menikmati berkat-berkat jasmani. Itu begitu mudah, ya. Tetapi itu semua tentu dilakukan, ya, dikerjakan Allah sesuai dengan hakikat yang melekat pada diri Tuhan Allah yang kita sembah. Jadi tidak sembarangan,
Ya, kita tidak sembarangan. Allah tidak sembarangan untuk memutuskan seseorang ini diberkati, seseorang ini gagal, seseorang ini kecewa, seseorang ini menderita. Itu pasti Tuhan izinkan, dan Tuhan punya landasan untuk membiarkan semua itu terjadi. Tapi sekali lagi, terhadap umat pilihan yang dikatakan biji mata Tuhan, ya, Tuhan pasti akan benar-benar melindungi. Yang itu tidak mungkin, ya, diizinkan Tuhan mengganggu orang-orang seperti ini. Ya, jadi orang-orang yang menjadi biji mata Tuhan itu pasti tidak mudah untuk dibuat sengsara, menderita oleh pihak lain. Oh enggak. Ya, kalau toh dia mengalami hal seperti itu hanya diizinkan oleh Allah, diizinkan oleh Tuhan sebagai batu ujian. Ya, bukan sebagai punishment atau hukuman. Bukan, itu sebagai ujian untuk membawa mereka untuk naik level, harus lewat ujian-ujian. Ya, itu bisa. Ya. Jadi kalau dikatakan Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan kita benar-benar merenungkan hal ini, ya, artinya apa? Tuhan itu bisa mengambil apa yang kita miliki kapan saja. Ya, kita sepertinya merasa memiliki, tetapi di balik itu sejatinya Tuhan itu punya kuasa untuk mengambil apa yang jadi hak milik kita, apa yang menjadi, ya, yang orang lihat bahwa oh itu hak milik kita, itu bagian kita. Tetapi kalau Tuhan izinkan itu diambil, kita nggak bisa apa-apa. Mau perusahaan besar seperti apapun, kalau Tuhan izinkan perusahaan ini minggu depan harus bangkrut, gulung tikar, nggak ada yang sulit bagi Allah. Ya, sekalipun orang itu, ya, dengan kekuatan keuangannya, ya, dengan pangkat dan kekuasaannya, dia bisa melindungi anaknya. Menurut dia 24 jam dia lindungi oleh para pengawal dan asisten pribadinya. Tapi kalau Tuhan katakan oh anak ini harus mengakhiri hidupnya, tidak ada yang mustahil. Ya. Jadi di sini kita baru mengerti bahwa kita itu jangan takabur. Ya. Karena Tuhan itu sangat bisa mendatangkan hal apapun dalam hidup seseorang yang itu tidak pernah kita duga sebelumnya. Dan bahkan tanda-tanda akan terjadi seperti itu kita pun seringkali tidak tahu. Ya. Tuhanlah yang punya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Ya, yang diam di dalamnya itu termasuk pasti makhluk hidup. Bapak Ibu Saudara dan saya, itu milik Tuhan. Kalau Tuhan katakan udah kamu selesai hidup di dunia ini saja, ya sudah selesai. Ya. Dan banyak cara bagi Tuhan untuk mengakhiri hidup seseorang, itu banyak cara. Ya, ini yang seringkali, yang beberapa kali saya katakan, pemahaman seperti ini harus melekat dalam diri setiap kita. Yang akhirnya kalau pemahaman ini melekat, ya, menyatu dalam jiwa kita, kita menjadi orang-orang yang akan menghormati Tuhan dengan sangat pantas. Ya, kita akan bisa menunjukkan hidup takut akan Tuhan yang benar. Ya, kita tidak sembarangan, ya, tidak sembarangan mengucapkan kata, tidak sembarangan bertindak. Dikatakan ayat 2, sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Ya. Dari kalimat ini saja akan menunjukkan bahwa betapa Allah itu sangat berkuasa, mampu melakukan segala perkara yang itu tidak bisa dilakukan oleh siapapun di bawah kolong langit ini. Ya. Jadi inilah, dengan pemahaman inilah yang membuat Bapak Ibu Saudara dan saya seharusnya tidak menjadi takut, ya, tidak menjadi takut oleh apapun dan siapapun. Karena kalau kita merasa bahwa kita ada di pihak Tuhan, ya, kita ada di pihak Tuhan, Alkitab katakan siapakah akan melawan kita. Tuhan pasti akan melindungi, menjagai orang-orang seperti ini. Nah, masalahnya pemahaman seperti ini mungkin dimiliki oleh orang percaya, tetapi tidak menyatu di dalam jiwanya. Ya, itu sehingga mereka akan kurang percaya akan hakikat Allah, akan meragukan penyertaan dan perlindungan Tuhan. Mereka akan meragukan.
Dan yang lebih menyedihkan, kalau kita tidak memiliki pemahaman seperti ini, yang lebih memprihatinkan adalah apa? Orang-orang percaya akan meremehkan, memperlakukan Tuhan itu dengan sembarangan. Ya, mereka seperti orang yang hidup di daerah tak bertuan. Ya, jadi orang-orang percaya dengan melakukan tindakan seenaknya. Ya, dia memaki-maki pembantunya, bawahannya dengan di luar batas. Ya, dia menghukum orang yang salah seenaknya, menuruti hawa nafsunya. Ya, seolah-olah dia mengatakan bahwa aku yang berkuasa atas kamu. Ya, dia mengatakan kepada bawahannya, ya, kepada asisten rumah tangganya, bahwa akulah yang berkuasa menguasai mutlak kehidupan kamu. Ya, memang ini tidak diucapkan oleh orang itu, ya, orang itu tidak mengucapkan hal ini, tapi dilihat dari cara dia memperlakukan seseorang itu menunjukkan hal itu. Dia semena-mena. Ya, dia lupa, ya, lupa bahwa Allah, Tuhan Allah yang punya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Dia lupa hal itu. Ya, maka tadi saya katakan, kalau kebenaran itu menyatu dalam jiwa kita, kita memperlakukan orang itu pasti dengan sangat layak, dengan sangat pantas. Sekalipun kita dalam keadaan marah, kita dalam keadaan yang memuncak, ya, karena kita benar-benar dirugikan, ya, karena kita benar-benar dilukai. Tapi kalau ingat hal ini, pasti kita tidak melakukan sesuatu yang melampaui batas yang boleh kita lakukan. Ya, apalagi kalau dia seorang anak, ya, memperlakukan orang tuanya seperti apa, mengucapkan kalimat kata-kata yang menyakitkan orang tuanya, dia tidak mungkin melakukan hal ini. Ya, orang dunia saja yang mengerti, yang tidak memahami kebenaran ini, dia sangat santun memperlakukan orang tuanya, ya, memperlakukan mertuanya. Ya, jadi kita ini tidak boleh, ya, memiliki pemahaman bahwa kita itu memiliki kekuatan atau kekuasaan yang mutlak atas kehidupan orang lain. Tidak bisa, ya, tidak bisa. Semuanya harus, ya, semuanya harus kita lakukan dalam pimpinan Tuhan, dalam pimpinan Roh Kudus. Ya, sekalipun Bapak Ibu sudah menjadi pemilik perusahaan, pemilik tunggal misalnya, direktur utama, ya, yang bisa melakukan apa saja terhadap karyawan-karyawan itu, tapi kita tidak boleh membiarkan, ya, tindakan kita, keputusan kita itu seperti liar, ya, seperti liar yang tidak dikendalikan oleh filosofi yang benar sebagai orang percaya. Tidak boleh, ya. Dan ini yang terus saya suarakan, ya, supaya apapun yang kita lakukan itu kita bisa pertanggungjawabkan nanti saat penghakiman, itu bisa kita pertanggungjawabkan. Ayat 3, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Ya. Jadi pemazmur ini, ya, ini kan Mazmur Daud, mengatakan, dia mengingatkan, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Ya. Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Ya. Pemazmur ini mau mengingatkan bahwa tidak semua orang, ya, tidak sembarang orang layak berdiri di tempat kudusnya Tuhan. Tidak semua orang percaya itu pantas atau diperkenan menghadap tata suci Tuhan, ya, duduk di kaki Tuhan dan menaikkan pujian penyembahan. Tidak semuanya, ya, karena ternyata Tuhan mempersoalkan. Ini dipersoalkan oleh Tuhan. Artinya Tuhan itu men-screening, ya, jadi screening orang-orang ini orang-orang tidak pantas, ya, ya, sekalipun dia merasa ada di hadirat Tuhan,
ya, dengan naik pujian penyembahan, tapi Tuhan nggak menikmati, Tuhan abaikan itu. Ya, Tuhan abaikan dengan berbagai alasan yang tentu bisa dipertanggungjawabkan oleh Tuhan bahwa orang ini tidak layak ada di hadiratku. Ya, kamu tidak pantas menaikkan pujian penyembahan. Ya, nah ini yang harus dipahami dan dimengerti, sehingga orang percaya tidak akan menggampangkan, tidak akan menganggap bahwa Tuhan itu sebagai sosok yang murahan gitu ya, yang selalu akan bisa menerima kehadiran kita. Ya, memang Tuhan adalah Tuhan yang murah hati, ya, murah hati, ya, maha mengampuni. Tetapi bukan karena hal itu terus kita bisa seenaknya saja, ya, kita bertindak seenaknya, ya, seolah-olah tidak ada sesuatu pun yang membuat kita itu segan, yang membuat kita itu takut. Jadi apa yang kita lakukan, ucapan kita, perbuatan kita, tindakan kita itu sama sekali, ya, sama sekali tidak mempertimbangkan perasaan Tuhan. Nah, ini yang berat, yang sulit Bapak Ibu Saudara. Jadi kalimat yang mengatakan siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan, siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus, ya, kalimat ini menyerahkan bahwa tidak semua orang percaya ada atau bisa di hadirat Tuhan, dan Tuhan menyatakan bahwa Dia berkenan, ya, menerima hadirat kita, ya, kedatangan kita. Tidak. Ya. Ayat 4 dikatakan, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Ya, ini ayat 4 itu jawaban dari pertanyaan pemazmur. Siapa sih yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa sih yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Ayat 4 mengatakan, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Artinya apa? Orang yang bersih tangannya itulah orang-orang yang sudah menjauhi kejahatan. Bersih tangannya, jadi perbuatan itu jauh dari kejahatan. Apa yang dia lakukan sudah menjauhi dari kejahatan. Dan bersih dan murni hatinya. Ya, di dalam hatinya itu dia tidak memiliki akar kepahitan terhadap siapapun. Ya, dia mungkin dia memang bukan orang yang sempurna. Saya harus mengatakan memang mungkin dia bukan orang yang sempurna. Ya, atau jelas orang yang belum sempurna. Tetapi Tuhan melihat bahwa orang ini di dalam keterbatasannya dia terus berjuang bagaimana dia meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa. Ya, dia sudah mulai melatih supaya tangannya itu tidak melakukan kejahatan, tidak melakukan dosa. Dan dia sudah berjuang bagaimana memiliki hati yang murni. Ya, hati yang murni artinya hati yang datang di hadirat Tuhan. Ya, masuk hadirat Tuhan itu dengan niat yang tulus. Ya, dengan motivasi yang benar. Ya, dengan niat yang tulus, motivasi yang benar, dan tidak ada satu kemunafikan. Ya, tidak ada satu kemunafikan yang terkesan seperti mengakali Tuhan. Tidak ada sama sekali. Ya, Bapak Ibu Saudara dan saya kan bisa merasakan. Ya, kalau kita tulus, kita jujur, pasti kita akan bisa menilai diri kita. Waduh, aku kok kurang tulus, ya. Aduh, aku kok masih berbuat dosa. Ya, bahkan Alkitab katakan barang siapa menyebut nama Tuhan, dia harus menjauhi kejahatan. Ya, jadi kalau orang itu menyebut nama Tuhan, artinya dia melibatkan Tuhan di dalam kehidupannya, tapi dia masih saja berbuat jahat, Tuhan tidak berkenan. Ya, Tuhan katakan, kalau kamu memang menyebut namaku, jauhi kejahatan. Ya, belajarlah hidup tulus, hidup suci. Ya. Karena kalau tidak nanti orang akan menjadi rendah menilai Tuhan itu.
Ya, sementara orang lain tahu bahwa kita masih jahat, mulut kita jahat, ya, kita masih berjudi, masih mabuk, tapi di satu pihak kita juga seringkali ada di rumah doa. Ya, kita masih wah itu. Tapi besoknya juga masih melakukan hal yang sama. Nah, orang kan melihat, wah, Tuhannya kok murahan gitu ya. Orang seperti itu masih bisa diterima. Ya. Ya, artinya kok Tuhan sepertinya tidak mempersoalkan karakter orang itu. Ya, padahal orang-orang sekitarnya, orang-orang dunia melihat bahwa dia bukan orang yang baik. Ya, memang seolah-olah Tuhan diam, seolah-olah Tuhan membiarkan. Tapi saya yakin dan percaya suatu saat nanti Tuhan pasti nyatakan. Ya, Tuhan akan nyatakan lewat satu peristiwa bahwa orang ini memang layak menerima hal itu. Pasti Tuhan nyatakan. Ya. Nah, kapan Tuhan nyatakan itu? Ya, waktu Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang akan menyatakan. Tapi Bapak Ibu Saudara dan saya harus sangat meyakini bahwa apa yang kita tabur itu pasti kita tuai. Ya, perlakuan kita yang buruk terhadap sesama kita, terhadap orang lain, apalagi kalau itu terhadap orang tua, terhadap mertua, pasti akan berdampak. Ada implikasi yang akan terjadi dalam hidup kita. Tidak bisa tidak. Ya, kalau sekarang ini belum, ya tunggu aja. Tapi pasti ada hitung-hitungannya. Ya. Nah, orang-orang yang masih terus tidak bisa meninggalkan perbuatan jahatnya, ya, hatinya belum benar-benar murni, belum benar suci, ya, ya dia tidak akan pernah diterima di kemah abadi Tuhan. Mau dia menaikkan doa penyembahan, pujian pengagungan, Tuhan tidak menganggap hal itu. Ya, mau sampai berbusa pun dia tidak akan dilawat Tuhan. Ya, jadi disinilah mengingatkan betapa hidup benar, hidup suci, hidup kudus di hadapan Tuhan itu sangat penting. Karena Tuhan mempersoalkan hal ini. Ya, memperkarakan hal ini. Ya. Nah, sementara kalau orang percaya ada yang cuek, ada yang acuh tak acuh dengan peragam hidupnya, karena dia menganggap, saya tidak perlu menghadap Tuhan, saya tidak perlu berdiri tempatnya yang kudus, ya sudah, lihat aja nanti. Kalau Bapak Ibu Saudara punya pikiran seperti itu, ya, tidak pernah membayangkan ada di hadirat Tuhan, ya, tidak ingin untuk bersekutu dengan Tuhan, ya, tidak merindukan pelawatan Tuhan, ya, cepat atau lambat Bapak Ibu Saudara akan disaut oleh kuasa kegelapan. Pasti tersingkir dari hadapan Tuhan. Orang-orang seperti ini pasti terseret dalam kuasa kegelapan. Ya, pasti. Ya, karena mereka seperti orang yang tidak memiliki Tuhan. Ya, dia nggak memiliki Tuhan, dia merasa itu, tapi kuasa kegelapan, udah tarik jadi bagian dari kuasa kegelapan. Nah, ini yang kita takutkan. Ya, yang kita takutkan. Ya, makanya Bapak Ibu Saudara, memang saya belum menjadi orang yang sempurna, ya, tetapi saya juga tahu bahwa kejahatan-kejahatan itu harus mulai kita tanggalkan, kita singkirkan, ya, terlebih diawali dari perkataan kita, ya, ucapan kita, yang menganggap bahwa ucapan kita itu sesuatu yang sederhana, tetapi ada orang lain yang menangkap ucapan kita itu dengan sangat serius. Bahkan ada orang-orang tertentu itu yang menanti ucapan kita yang salah itu ditunggu. Ada Bapak Ibu Saudara, ada orang yang seperti itu. Jadi saking dianya sudah tidak berkenan dengan sosok itu, dia menanti ucapan dari orang itu, kapan ucapannya itu tidak benar ditangkap, disimpan, dan suatu saat dipakai itu dia untuk senjata menjatuhkan mereka. Nah, ini kan tidak bagus. Ya, makanya untuk menghindari hal ini, hati-hati dengan ucapan kita. Karena banyak orang itu, ya, memperhatikan secara detail perkataan yang keluar dari mulut kita, dan kalau itu kelihatannya salah atau melukai, itu akan disimpan dan suatu saat dikeluarkan sebagai senjata untuk mempermalukan kita atau untuk menunjukkan kesalahan kita. Ya, jadi ini Bapak Ibu Saudara yang saya sampaikan, ya. Jadi jangan sampai kita itu ceroboh, diawali dari perkataan, ucapan, tindakan kita, keputusan kita, tidak boleh ceroboh.
Ya, semua harus dalam koridor pimpinan Tuhan. Ayat 5. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Nah, orang-orang sudah meninggalkan meninggalkan kejahatan, berjuang untuk memiliki hati yang murni. Dia pasti akan menerima berkat yang dari Tuhan. Dan berkat itu macam-macam. Bisa hikmat yang dari Allah, bisa berkat secara jasmani. Gitu. Ya, mari kita membangun kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadilah orang-orang yang takut akan Tuhan dan menghargai Tuhan dengan cara yang benar. Puji Tuhan. Mari kita tutup dalam doa. Segala puji hormat syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Bapa, meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami dan ajar kami melakukannya. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.